Jadi teman-teman, kali ini saya datang lagi dengan sebuah cerita film yang luar biasa dan menegangkan. Nah, tanpa buang waktu lagi, mari kita mulai cerita film hari ini. Seorang wanita menatap ke langit dengan penuh keputusasaan. Tiba-tiba ia melihat tsunami datang menerjang seperti gunung yang runtuh. Orang-orang yang tinggal di tepi pantai bahkan tidak sempat bereaksi. Dan dalam sekejap, mereka semua tersapu oleh gelombang laut raksasa seperti ranting-ranting kecil. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa itu hanyalah serangan pertama dari peradaban alien. Setelah itu, serangan-serangan yang mereka lancarkan bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Berkali-kali umat manusia hampir benar-benar musnah. Dan semua ini berawal 10 hari sebelumnya. Saat itu, tokoh utama cerita, Katie, sedang mengajar di sekolah. Tiba-tiba ia melihat banyak orang menatap layar ponsel sambil berbicara. Ia sempat mengira mungkin ada sesuatu yang terjadi pada seorang bintang film. Tapi ketika pulang ke rumah, ia baru tahu bahwa bencana ini menimpa seluruh bumi. Sebuah pesawat luar angkasa raksasa tiba-tiba muncul di langit bumi. Seluruh dunia dipenuhi rasa curiga dan ketakutan melihat tamu asing itu. Dan ternyata benar, mereka tidak datang untuk bersahabat. Setelah beberapa saat dalam keheningan, mereka melancarkan serangan pertama. Sebuah gelombang elektromagnetik super kuat melumpuhkan seluruh listrik di bumi. Ponsel, mobil, air, listrik, semuanya hilang. Ayah Katie segera memutuskan untuk membawa keluarganya pergi menuju pegunungan. Hari itu juga menjadi hari terakhir Katie melihat cinta dalam hidupnya, Evan. Tapi malapetaka tidak berhenti di sana. Gelombang kedua datang tepat waktu. Gempa berkekuatan 12 skala Richter menghancurkan peradaban manusia. Kota-kota di pedalaman masih bisa bertahan, tapi wilayah pesisir hancur total. Tsunami setinggi ratusan meter menghantam dan mematahkan benteng terakhir umat manusia. Pesawat luar angkasa raksasa itu tetap menggantung di langit, menatap dingin ke arah kehancuran umat manusia. Lalu datanglah serangan ketiga, yang bahkan lebih berbahaya. Alien menciptakan sebuah virus mematikan untuk membasmi manusia dan menyebarkannya lewat burung ke seluruh dunia. Dalam hitungan minggu saja, populasi manusia berkurang hingga 3 miliar. Ibu Katie tewas dalam bencana itu. Tapi bagi manusia yang masih hidup, serangan keempat dan kelima masih menanti. Setelah banyak berpikir, ayah Katie memutuskan untuk membawa kedua anaknya meninggalkan tanah air dan tinggal di sebuah kamp pengungsian. Setidaknya, di sana masih ada sedikit tawa dan harapan yang tersisa. Namun bahkan setelah sampai di tempat tujuan, garis kekhawatiran tidak hilang dari wajah sang ayah. Diam-diam ia memberikan sebuah pistol ke tangan Katie dan mengajarkan cara menggunakannya. Katie terkejut. Bukankah sekarang mereka sudah aman? Lalu untuk apa senjata itu? Sang ayah menatap dalam-dalam dan berkata, "Kamu akan mengerti saat waktunya tiba." Keesokan paginya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh mesin di luar kamp. Semua orang segera berlarian keluar. Saat itulah mereka melihat sebuah pasukan militer lengkap dengan tank dan kendaraan masuk ke dalam kamp. Kolonel Voss dengan penuh semangat mengumumkan bahwa mereka akhirnya berhasil bangkit dari serangan elektromagnetik dan mesin bertenaga listrik kini bisa berfungsi kembali. Mereka memberitahu bahwa di dekat situ sudah dibangun sebuah pangkalan militer. Dari sanalah serangan balasan terhadap alien sedang dipersiapkan. Mendengar itu, para pengungsi bersorak gembira dan meneriakkan yel-yel penuh semangat. Pada momen itu juga, Kolonel Voss mengajukan rencananya. Pertama-tama, anak-anak akan dipindahkan lebih dulu ke pangkalan militer karena jumlah kendaraan terbatas. Hati Katie hancur ketika ayahnya, dengan mata berkaca-kaca, menaikkan dirinya dan adik kecilnya ke dalam bus. Ia berjanji akan ikut bersama rombongan berikutnya. Katie baru saja duduk di kursi ketika adiknya menjerit boneka teddy bearku ketinggalan. Karena rengekan adiknya, kepala Katie terasa pusing. Terpaksa ia turun dari bus dan berlari kembali hanya untuk mencari boneka itu. Namun dalam waktu singkat, bus yang membawa adiknya sudah berangkat meninggalkan kamp. Pada saat yang sama, di dalam tenda besar, Kolonel Voss menyampaikan sebuah kenyataan mengejutkan. Serangan keempat alien telah dimulai. Kini mereka bisa bersembunyi di dalam tubuh manusia, mengendalikan pikiran dan gerak-geriknya. Yang paling berbahaya, mereka sama sekali tidak bisa dikenali dengan mata telanjang. Meski tentara sudah membuat pemindai khusus, alat itu hanya bisa digunakan pada anak-anak. Karena itu, semua orang dewasa di kamp harus dipisahkan dan diawasi beberapa hari sebelum bisa dibawa ke pangkalan militer. Mendengar hal itu, suasana menjadi gaduh. Banyak orang menyesal sudah melepas anak-anak mereka pergi sendirian. Saat itu, Katie tiba di sana. Ayahnya memberi isyarat agar ia tetap menjauh. Tapi detik berikutnya,
suara tembakan meletus di dalam tenda. Tentara mulai menembaki para pengungsi tak berdosa secara membabi buta. Katie berhasil lari ke hutan, meski suara tembakan terus terngiang di telinganya. Ketika ia kembali ke kamp, tenda itu sudah dipenuhi darah dan mayat-mayat. Di antara mereka tergeletak jasad ayahnya. Hati Katie hancur ingin menangis, tapi ia menahan air matanya. Ia mengambil senjata dari tanah dan bersumpah akan menemukan adiknya bagaimanapun caranya. Ia sadar, tentara itu bukan pelindung, melainkan monster. Dan ia tak tahu seperti apa nasib adiknya di pangkalan militer saat itu. Kebetulan, sang adik baru saja tiba di pangkalan, tepat saat cinta Katie, Evan, juga sampai di sana. Semua anak dipanggil masuk ke ruang medis sesuai nomor mereka. Di sana, seorang dokter utama menanamkan sebuah chip di bagian belakang leher mereka, sambil berkata bahwa mereka adalah harapan terakhir umat manusia. Dalam waktu dekat, mereka harus ikut berperang dalam pertempuran tanpa belas kasihan untuk menyelamatkan bumi. Kini tentara sudah memiliki alat khusus yang bisa langsung mendeteksi manusia yang menjadi inang alien. Begitu teridentifikasi, tentara akan menembaknya di tempat. Hari-hari berikutnya, semua anak menjalani pelatihan keras. Sedikit demi sedikit mereka mendapatkan kekuatan untuk memburu inang alien. Evan, berkat kemampuannya, dipilih menjadi pemimpin sebuah tim kecil. Ia juga menjaga adik Katie dengan baik. Bahkan, Evan menjalin persahabatan dengan seorang pejuang tangguh lainnya bernama Ringer. Sementara itu, Katie juga semakin dekat dengan tujuannya. Jalanan kini sunyi. Tempat-tempat yang dulu ramai kini tertutup puing dan mayat. Namun segera Katie menyadari ada yang aneh. Orang-orang itu bukan mati karena bencana alam, melainkan dibunuh dengan senjata manusia. Apakah ini lagi-lagi ulah para tentara? Tiba-tiba sebuah drone melintas di atas kepalanya. Katie masih berpikir ketika sebuah peluru menembus pahanya. Ia berteriak kesakitan dan buru-buru bersembunyi di bawah sebuah mobil. Ia berdiam diri di sana sampai situasi benar-benar tenang. Setelah agak aman, ia keluar. Namun baru berjalan beberapa langkah, darah yang terlalu banyak keluar membuatnya pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika matanya kembali terbuka, ia melihat dirinya sudah. Katie sadar dirinya sedang berbaring di sebuah kamar terang di atas ranjang. Di sampingnya berdiri seorang pria tampan bernama Evan. Dialah yang telah menyelamatkan Katie dan membawanya ke tempat itu. Katie langsung merasa waspada. Ia buru-buru berusaha mengemasi barang dan pergi. Namun lukanya belum sembuh. Ia terhuyung dan jatuh ke lantai. Melihat itu, Evan segera menggendongnya, membawanya ke kamar mandi, lalu menjahit lukanya. Tatapan lembut dan perhatian Evan perlahan meruntuhkan dinding hati Katie. Ia pun mulai percaya padanya. Setelah bertanya-tanya, Katie tahu bahwa seluruh keluarga Evan telah tewas dalam bencana serangan alien. Selama ini, ia hidup sendirian di gubuk kecil dalam hutan. Ketika Katie merogoh sakunya, ia terkejut mendapati pistol pemberian ayahnya sudah hilang. Saat ditanya, Evan tampak heran dan bersumpah sejak hari ia menemukan Katie, ia tidak pernah melihat senjata itu. Hari-hari berlalu, 3 malam pun terlewati. Luka Katie mulai sembuh sedikit demi sedikit dan hubungannya dengan Evan pun semakin dekat. Suatu hari ketika Evan sedang memotong kayu di halaman, Katie yang bosan bergelenjelan di dalam rumah. Ia tiba-tiba menemukan sebuah kotak rahasia di lantai. Rasa penasarannya membuat ia membukanya, dan di dalamnya ada pistol miliknya. Kebenaran itu membuat Katie sadar bahwa Evan telah berbohong sejak awal. Ia segera mengemas barang-barangnya dan berusaha kabur. Namun karena panik, ia justru memicu sebuah jebakan. Saat ia hendak lari lagi, Evan datang berlari dan menjatuhkannya ke tanah. Ternyata, suara ribut itu sudah menarik perhatian drone di udara. Dan dari kejauhan, terlihat bayangan seseorang. Katie bingung kalau Evan benar ingin menolong. Mengapa ia menyembunyikan pistol? Akhirnya Evan mengaku. Katanya, waktu itu mereka masih orang asing. Ia takut saat Katie sadar, ia justru akan ditembak. Jadi ia menyembunyikan senjata itu. Katie berpikir, alasannya memang tidak sepenuhnya salah. Di dunia yang sudah hancur ini, sulit mempercayai siapapun. Evan menjelaskan bahwa Katie sebaiknya jangan keluar sembarangan, karena banyak manusia sudah menjadi boneka alien. Dengan bantuan drone, mereka terus memburu para penyintas. Tapi bagi Katie, tinggal diam bukan pilihan. Ia harus menemukan adiknya, bagaimanapun caranya. Mendengar tekad Katie, wajah Evan menjadi serius. Ia berkata, pangkalan militer yang Katie cari adalah sasaran utama alien. Pergi ke sana sama saja menantang maut. Namun melihat Katie yang sudah bulat tekadnya, Evan akhirnya memutuskan ikut menemaninya mencari sang adik. Di sepanjang perjalanan, Evan selalu melatih Katie cara menggunakan pistol. Sementara Katie penuh semangat bercerita tentang masa lalunya,
saat hidup masih penuh tawa dan kebahagiaan. Kedekatan itu perlahan menumbuhkan ikatan baru di antara mereka. Benih cinta pun mulai tumbuh. Namun pada suatu malam, tiba-tiba mereka diserang oleh inang alien. Dalam pertempuran itu, Evan menunjukkan kekuatan luar biasa, jauh di luar batas manusia. Katie terkejut menyaksikannya. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Evan sadar rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Ia pun mengaku, sebenarnya ia adalah alien yang datang ke bumi bertahun-tahun lalu. Awalnya, ia memang bagian dari pasukan penyerang, tapi setelah mengenal manusia, ia berubah. Ia jatuh cinta pada bumi biru ini, dan yang paling penting, sejak pertama kali melihat Katie, ia sudah jatuh cinta padanya. Sayangnya, Katie tidak sanggup menerima kenyataan itu. Ia menggeleng keras, meninggalkan Evan, dan melanjutkan pencarian adiknya seorang diri. Sementara itu, di pangkalan militer terdekat, Kolonel Voss memberitahu anak-anak bahwa serangan kelima alien telah dimulai. Jika serangan itu berhasil, maka umat manusia akan benar-benar punah dari muka bumi. Dan saat itu, Evan cinta dalam hati, Cassie telah diangkat menjadi pemimpin sebuah pasukan kecil. Dia segera mendapat perintah untuk membawa timnya menuju pusat kota dan menghadapi tuan rumah alien. Mark khawatir karena adik kecil Cass masih sangat polos. Jadi diam-diam ia sembunyikan anak itu di camp, lalu berangkat ke medan perang bersama timnya. Begitu mereka tiba, pemindai canggih di helm mereka langsung mendeteksi sejumlah besar tuan rumah alien. Mark memimpin pasukannya menyerang, tapi tak lama kemudian ia merasa ada yang janggal. Tembakan musuh begitu dahsyat. Bahkan mereka menggunakan strategi pengepungan dan menyerang dari belakang. Bagaimana mungkin jika mereka hanya boneka alien? Dari mana datang kecerdikan dan kemampuan tempur seperti itu? Pasukan Mark sudah terkepung dari segala arah. Saat itu Ellie, dengan marah, menyiram bensin ke sebuah bus dan membakarnya hingga meledak. Ledakan besar itu memberi mereka kesempatan untuk kabur. Setelah sampai di tempat aman, kecurigaan Ellie semakin dalam. Ia berpikir, kalau alien memang sekuat itu, kenapa tentara justru mengirim anak-anak untuk berperang? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera mencabut chip dari lehernya dan menyembunyikannya agar bebas dari kendali militer. Tapi begitu chip itu lepas, ia justru terlihat sebagai tuan rumah alien di mata rekan-rekannya. Semua panik dan mengacungkan senjata. Hanya Mark yang langsung paham rahasia sebenarnya. Ternyata semua itu hanyalah tipu daya militer. Helm pemindai mereka menampilkan manusia biasa dalam warna hijau. Sedangkan mereka yang memakai chip tampak seperti manusia asli. Artinya, orang-orang yang mereka tembaki selama ini bukan alien, melainkan para penyintas manusia yang tidak bersalah. Sementara itu, prajurit di markas militer justru adalah tuan rumah alien yang asli. Mereka menipu anak-anak agar saling membunuh sesama manusia. Itulah serangan kelima alien. Memaksa manusia untuk memusnahkan diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Pikiran Mark langsung tertuju pada adik Cass yang masih bersembunyi di dalam markas. Ia memerintahkan rekan rokonnya untuk melepas chip mereka dan tetap bersembunyi. Sementara ia pergi sendirian menuju markas untuk menyelamatkan anak itu. Sementara itu, Cass sudah lebih dulu sampai ke markas dengan menyamar sebagai pengungsi kecil yang polos sehingga bisa masuk tanpa dicurigai. Tapi dia berbeda dari anak-anak lain. Saat chip hendak dipasang padanya, justru ia berbalik membunuh dokter kepala. Keributan besar pun terjadi, membuat para penjaga segera siaga. Namun markas itu sangat luas, sehingga Cass kesulitan mencari jalan. Saat itulah ia bertemu Mark yang baru saja kembali dari kota. Cass sudah bukan lagi gadis polos yang dulu. Meski setelah bertahan-tahan kembali melihat pahlawan impiannya, hatinya tak lagi bergejolak sama. Mereka berdua saling menceritakan keadaan dengan jelas dan sepakat bahwa mereka harus menyelamatkan adik laki-laki Cass. Namun belum sempat melangkah jauh, penjaga menghadang mereka. Tiba-tiba Aven muncul dan dalam sekejap menghabisi musuh-musuh itu. Ia menegaskan bahwa demi cinta, ia berpihak pada manusia. Setelah sejenak suasana menjadi lembut, ia berkata pada Cass dan Mark, "Kalian berdua selamatkan adikmu. Aku akan meledakkan markas ini supaya kalian punya kesempatan untuk kabur." Di sisi lain, sang kolonel juga sadar bahwa rencana mereka tak bisa dipertahankan. Ia memerintahkan agar anak-anak dipindahkan ke tempat lain untuk memulai semuanya dari awal. Dalam kepanikan, akhirnya Cass berhasil menemukan adik laki-lakinya di tengah kerumunan. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga segera kabur bersama Mark. Kolonel menyadari gerakan mereka dan mengerahkan banyak penjaga untuk mengejar. Tiba-tiba tanah berguncang keras. Jelas bahwa ledakan oven berhasil, tapi reruntuhan dan bata-bata hampir menimpa mereka. Tepat pada waktunya, Ellie datang dengan mobil, menarik mereka keluar dari bahaya.
Semua menghela napas lega sambil menyaksikan markas itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dari kejauhan. Terlihatlah bahwa satu pertempuran melawan alien memang sudah berakhir. Tetapi kemenangan sejati masih sangat jauh. Namun Cassie yakin, selama harapan tetap hidup, kemanusiaan tidak akan pernah kalah. Jadi teman-teman, itulah keseluruhan kisah dari gelombang kelima. Sayangnya, film bencana yang dibuka dengan begitu rapi dan spektakuler, pada akhirnya berubah menjadi kisah cinta yang klise. Kondisi manusia di bumi memang digambarkan sangat buruk, tapi rasa ngeri di akhir cerita tidak begitu mendalam. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa ikuti channel ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya.